Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Maria Prima Novita. Hari ini, Teens, kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik apa itu bullying. Bullying adalah kata yang sudah tidak asing di telinga kita nih teens. Nah, menurut kamu apa yang kamu ketahui tentang bullying? Hayo, siapa yang tahu? Nah, teens, bullying atau perundungan menurut Barbara Coloroso adalah suatu tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Termasuk tindakan yang direncanakan dan spontan yang bersifat nyata atau hampir tidak terlihat. So, siapa yang pernah mendapatkan perilaku bullying ini, teens? Atau jangan-jangan ada kamu nih yang menjadi pelaku bullying? Duh, jangan jadi pelaku bullying ya, teman-teman. Selama perilaku bullying terjadi, akan selalu terdapat perbedaan power atau dalam hal ini adalah kekuatan fisik dari pelaku dan korban bullying, jumlah pelaku dan korban. Tindakan bullying ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang loh, dan tidak hanya 1 atau 2 kali saja. Wah, ngeri sekali ya teman-teman. Nah, tahukah kamu kenapa ya kok bullying ini bisa terjadi? Ada yang penasaran? Bullying terjadi karena ada beberapa faktor loh teens yang menyebabkan seseorang akhirnya melakukan perilaku bullying. Apa saja itu? Mari kita simak yuk. Faktor yang pertama adalah karena adanya rasa simpati dan empati yang rendah terhadap orang lain, sehingga ia akan cenderung untuk melakukan perilaku bullying pada teman lainnya. Lalu, berikutnya, karena faktor pola asuh pada orang tua yang akhirnya membentuk perilaku bully pada anak. Yap, kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak dan pola asuh yang tidak tepat akhirnya bisa membuat anak-anak menjadi suka membuli loh. Next yang berikutnya karena faktor lingkungan pertemanan. Jadi nih teens ya, ternyata nih teman-teman di sekitar kita, terutama teman-teman yang memberikan pengaruh buruk, bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Yang berikutnya, kemudian ada faktor media sosial dan media informasi. Ketika kita melihat perilaku bullying yang sedang ngetren di medsos dan kita melihatnya, dan mungkin kita punya persepsi, wow keren ya. Bisa saja loh ya teens, akhirnya seseorang tersebut mengikuti perilaku buruk tersebut. Jadi, hati-hati ya teman-teman ketika kita menonton sesuatu ya. Tidak semuanya perlu kita tiru ya. Dan yang terakhir, biasanya perilaku bullying diawali dengan ejekan biasa, kemudian dilanjutkan dengan bullying lainnya, terutama bila korbannya lemah. Nah, itu dia faktor bullying yang dapat terjadi di dunia remaja nih teens. Semoga kamu-kamu semua yang menonton video ini tidak pernah menjadi pelaku bullying ya teens. Please, jangan ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai apa itu bullying. Sahabat remaja, tindakan bullying atau perundungan adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan hendak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Kamu semua sobat remaja nggak suka kan disakiti? Karena itu jangan menyakiti orang lain ya. Jangan bully orang lain yang kita anggap lemah. Kita semua diciptakan mulia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak berhak menyakiti orang lain yang dikasihi oleh Tuhan kita. Dengan mengasihi sesama manusia, kita sesungguhnya menyatakan kasih kita juga pada Tuhan yang menjadikan kita sebagai gambar dan rupanya. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya ya. Tuhan memberkati.